Disitulah aku nangisnya karena nggak naik-naik dia. Padahal aku udah makan segala macam makanan, udah suruh minum es krim, udah makan protein, minum obat, disuntik setiap hari pengencer darah, tapi berat anak aku kok nggak naik gitu. Aku kesal, bingung, nggak tahu kenapa kok nggak naik 2,3 kilo. Franky Julkarnain Utapea, umur 38 tahun. Saya Risna Butar-Butar, usia 32 tahun. 8 tahun 9 bulan. Bayi tabung dengan Dr. Hilma Lubis. Kalau pemeriksaan untuk berobat melalui dokter vitamin kita udah banyak ya. Udah berapa dokter, cuman nggak program bayi tabung belum, baru ini. 3 tahun pernikahan kita sempat mau bayi tabung, tapi karena suami pindah tugas, kita cancel lah dulu. Tahun lalu ada mertua dengar dari keluarga yang berhasil bayi tabung dengan Dr. Hilma. Jadi kita diminta cobalah ke Dr. Hilma. Makanya kami datang ke Dr. Hilma langsung untuk program bayi tabung. Puji Tuhan, langsung berhasil. Suami kan polisi, payah kalau misalnya keluar gitu untuk berobat. Jadi ya kita nyari yang di Medan dulu. Makanya kita datang ke Dr. Hilma. Selama kami mengikuti proses bayi tabung itu, untuk hasil dari ibunya tidak ada mengalami gangguan ataupun yang namanya itu PCOS. Ibunya tidak ada. Begitu juga dengan saya. Kami itu puji Tuhan sehat, cuman ya belum ada rezeki sehingga setiap tahap-tahapan proses bayi tabung yang kami jalanin itu tidak ada kendala. Yang ditanam 2, masih ada 5. Pertama kali mendengar detak jantung ataupun si anak calon bayi itu, disitulah kenikmatan yang ibarat kita mendengarkan rezeki yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Jadi pertama kali mendengar itu, nikmatnya detak jantung itu terdengar suara permintaan dari kita. Itu dia. Kalau aku pertama dengar jantung itu senang, tapi nggak berani untuk terlalu bahagia karena takut terlalu bahagia. Jadi nggak ada yang menangis, nggak ada apa, cukup di hati. Kalau senang pasti senang kali kan, tapi takut terlalu bahagia karena udah 8 tahun ditunggu, tetap kayak was-was gitu. Kalau misalnya berat rasaku karena aku yang pengen ya, karena udah pengen kali, kayaknya semua itu dinikmati aja gitu. Kalau beratnya nggak ada, di muntah-muntah ya, aku muntah sampai masuk rumah sakit, tapi aku menikmati. Kayak saya nggak keberatan dengan itu gitu, nggak apa-apa gitu. Sampai ini aja udah siap melahirkan pun muntah tadi kan, Mas lihat. Tetap ya semangat gitu, tetap karena kita yang udah pengen kan, kita udah pengen kali gitu. Kalau yang terberat itu semulai aku hamil sampai usia 35 minggu, aku nggak pernah nangis di hadapan Dr. Hilma. Tapi di usia 35 minggu, berat anakku nggak naik. Dia stuck 2,3 kilo. Sampai usia 36 minggu, terakhir USG, disitulah aku nangisnya. Karena nggak naik-naik dia. Padahal aku udah makan segala macam makanan. Udah suruh minum es krim, udah makan protein, minum obat, disuntik setiap hari pengencer darah. Tapi berat anak aku kok nggak naik gitu. Aku kesal, bingung, nggak tahu kenapa kok nggak naik 2,3 kilo. Aku kan takut, soalnya ada tetanggaku yang anaknya katanya 2,4 kilo lahir malah turun jadi 2,3. Ini udah cukup umur kata Dr. Hilma. Cuman dia nggak sampai usia 37 minggu berat badannya nggak naik lagi, Bu. Kita lahirkanlah kata Dr. Hilma. Sedih aku, takut, sedih. Kenapa nggak naik? Apa ada masalah? Apa ada kenapa? Tapi kalau dari USG, Veto semua baik-baik aja. Makanya pas lahir semalam, dokter bilang dia 2,465 dan sehat. Aku tuh senang kali, puji Tuhan. Itu yang aku takut kenapa-napa gitu kalau ya masuk inkubator gitu. Kalau dia sampai dia di bawah 2,5 gitu. Tapi puji Tuhan lah, setelah lahir sehat. Dan timbangannya naik gitu, ternyata timbangannya itu di atas 2,3. Itu yang terberat sih di situ, waktu yang timbangannya nggak naik-naik.
Kalau yang paling lucu itu awal-awal mengikuti program. Karena kami sampai bawa-bawa bontot ke tempat dokter Hilma. Karena kan banyak pasiennya, dari sore sampai malam kan. Tunggu ini dulu kan. Habis disuntik, tunggu konsul, tunggu dulu. Nunggu-nunggu kita kan mau makan daripada nanti keluar, nanti dipanggil nama. Kami bawa bontot sama adik, aku berdua. Kan suami kerja. Kalau kadang suami nggak bisa nemenin, sama adik berdua bawa bontot. Sampai itulah kita niat gitu loh. Maksudnya itulah lucunya, kalau di situ ya ketawa-ketawa gitu, tapi kalau itulah perjuangan gitu, sampai bawa bontot gitu. Punya banyak uang pun kalau misalnya nggak punya anak gitu, intinya gitulah. Iya. Ibaratnya gini, kita ini nggak kaya, tapi kita berusaha secara finansial supaya bisa punya anak, supaya membangkitkan semangat kita, supaya ada, kalau pulang kita ada yang mau kita lihat untuk kita perjuangkan gitu. Iya. Semangatnya itu jika melihat punya keturunan. Kayak gini aja walaupun sakit nengok anak seneng lah. Apa ya maksudnya? Senang hati gitu. Nengok anak aja udah senang. Kalau aku ya, kalau perjalananku walaupun makan telur itu susah ya, kalau aku kuatlah makan protein. Harus selama program kehamilan ikuti semua kata-kata dokter Hilma. Makan protein, olahraga sebelum OPU kita kan disuruh olahraga, makan protein, minum air putih yang banyak. Apalagi kayak saya ini kan sebelumnya itu susah minum air putih, tapi ketika memang ingin mau hamil, saya minum air putih yang banyak, 2-3 liter satu hari. Makan telur, protein, jangan makan makanan yang junk food. Untuk dokter Hilma, terima kasih dokter telah membantu kami dari awal kami datang sampai kami punya anak dengan segala keluh kesah kami. Dokter selalu siap membantu walaupun malam, walaupun pagi, bersedia untuk kami hubungi. Semoga dokter terus menjadi perpanjang tangan Tuhan untuk pejuang-pejuang garis 2 lainnya yang membutuhkan bantuan dokter. Semoga dokter diberikan kesehatan, semakin diberikan ilmu, supaya kami juga pejuang garis 2 yang lain juga bisa memiliki buah hati yang kami rindukan. Untuk semua tim di lantai 5, terima kasih udah selalu membantu kami juga dengan sangat ramah, dengan sangat support, karena di sana itu orangnya baik-baik ya, perawat-perawatnya baik-baik. Sangat membantulah, apapun mau di rumah juga datang, sangat membantu. Dari perawat-perawat di lantai 5, terima kasih. Terima kasih dokter. Kami sudah punya putri. Semoga nanti putri kami kelak menjadi anak yang pintar, takut akan Tuhan, berbakti sama orang tuanya, bisa membantu sesama yang ada di sekitarnya.